Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk satu acara yang mulia, yaitu Majlis Dzikir. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan dari kitab Masailul Jahiliyah. Dan pada pekan yang lalu kita terakhir membahas poin atau permasalahan yang as-sabi'atu wal ishrun, yaitu perkara jahiliyah yang ke-27, yaitu al-mujaharatu bikasfil aurat, yaitu terang-terangan menyingkap aurat atau membuka aurat. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan poin yang as-saminatu wal ishrun, poin yang ke-28. Dan yang ke-28 ini yaitu at-ta'abbudu bitahrimil halali, yaitu beribadah, melakukan peribadatan dengan mengharamkan yang halal. Jadi ini masuk dari perkara jahiliyah, melakukan peribadatan dengan mengharamkan yang halal. Disebutkan di sini at-ta'abbudu bitahrimil halal, melakukan peribadatan dengan mengharamkan yang halal. Faradallahu ta'ala alaihim dzalika biqaulihi ta'ala, maka Allah membantah mereka atas perbuatan mereka yang demikian itu, yaitu dengan firman-Nya surat Al-A'raf ayat yang ke-31 sampai 33. Ya, kalau pembahasan yang sebelumnya kita tahu orang-orang Arab jahiliyah beribadah kepada Allah dengan membuka aurat, ya. Yaitu ada poin yang sebelumnya, yaitu menyingkap
aurat secara terang-terangan. Mereka melakukan tawaf dengan telanjang. Ya. Maka inilah yang akan kita bahas sebagai poin yang ke-28. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31 sampai 33. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, wahai anak keturunan Adam, ya bani Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Ya, jadi datang ke masjid untuk melakukan ibadah, kita diperintahkan diberhias di sini dengan mengenakan pakaian yang bagus. Ya. Bukan berarti harus baru, bagus. Ya, dipandang enak, tidak berbau. Ya, sehingga kalau berbau juga kita tidak boleh datang ke masjid. Ya, habis kerja bau ketiak luar biasa datang ke masjid, ya tidak boleh. Termasuk udzur, ya. Kalau kita mendadak dalam kondisi seperti itu, ya seperti orang yang makan bawang. Ya. Karena ini akan mengganggu di masjid, yaitu mengganggu malaikat dan juga saudara-saudara kita. Ya, terkadang kita sedang berdiri khusyuk dimasuki orang yang bau, langsung khusyuknya hilang. Ya. Sehingga dikatakan di sini, wahai anak manusia, anak keturunan Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi janganlah kalian berlebihan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja, yaitu untuk orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Kemudian pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-33 dari surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan, yaitu kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Ini ayat-ayat ini dijelaskan di sini
Wa ma'nal ayat, ya, makna dari ayat-ayat tersebut dari surat Al-A'raf ayat 30 sampai 31 sampai 33. Maka di sini ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, maksudnya thiyabakum, pakaian-pakaian kamu. Ya, jadi pakailah pakaian-pakaian kamu. Limuwarati auratikum, ya, untuk menutupi aurat kalian, ya. Karena manusia itu menjadi indah, menjadi bagus dengan ditutup sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau orang dalam berpakaian tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah itu jelek. Meskipun setan kemudian membalikkannya seolah-olah indah. Ya. Tapi sesungguhnya jelek. Orang yang akalnya sehat melihat orang yang berpakaian tidak sebagaimana mengikuti perintah Allah, jelas buruk sekali nampaknya. Ya, tapi setan membalikkannya, yang buruk seakan indah, sehingga berbagai macam orang berpakaian, ada yang dibuka di depan dadanya, di belakangnya lutut dibolongi, ya, bagian lutut, ya, ada bagian paha dan sebagainya. Karena setan memperindah yang demikian itu. Dan sesungguhnya zinah di sini ketika orang berpakaian, ya, perhiasan itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya. Sehingga kemudian dikatakan di sini thiyabakum limuwarati auratikum inda tawafin, yaitu maksudnya pakaian kalian untuk menutupi aurat kalian ketika bertawaf. Ya, karena orang-orang Arab jahiliyah mereka tawaf dengan telanjang sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Au salatin, atau ketika salat. Wa sababun nuzuli annahu kana unas, ya. Wa sababun nuzuli annahu kana unasun minal a'rabi yatufuna bil baiti uratan hatta an kanatil mar'atu la tatufu bil baiti wa hiya uryanatan fata'allaqa ala safliha suyuran mithla hadhihi as-suyur allati takunu ala wajhi al-humuri min adh-dhubabi wa hiya taqul al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluh. Jadi sebab turunnya ayat ini, ya, karena manusia, maksudnya di sini orang-orang jahiliyah dari kalangan bangsa Arab, mereka bertawaf di Ka'bah dengan telanjang. Ya. Jadi bertawaf dalam keadaan telanjang, sehingga seorang wanita ketika itu bertawaf di Ka'bah ini dengan telanjang. Ya. Sehingga kemudian menggantung di bawahnya, di bawah wanita ini, apa yang tergantung padanya, yang mana ia menjadi ala wajhil humuri minad dhubab, wa hiya taqul, ya, dalam kondisi seperti ini yang diumpamakan wajahnya ini ala wajhil humuri minadh dhubabi wa hiya taqul, dia mengatakan dengan bersair, ya, pada hari ini nampak sebagian badanku, ya. Jadi wanita itu bersair sambil tawaf, pada hari ini nampak sebagian badanku,
atau seluruhnya. Dan apa yang nampak darinya maka aku tidak menghalalkannya. Ya, sehingga dikatakan dari paha sampai kaki itu terbuka kelihatan. Ya, bagian belakangnya ya, dan pahanya ini nampak. Maka fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini tadi, yaitu ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Maka masa setiap ibadah kalian ke masjid hendaknya kalian berhias dengan pakaian sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian sebutkan wakulu washrabu. Ya. Dan makan serta minumlah. Qala al-Kalbi, Al-Kalbi berkata menjelaskan ini, kana ahlul jahiliyati la ya'kuluna min at-ta'ami illa quta. Ya. Dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka tidak makan dari makanan kecuali makanan pokok saja. Ya. Jadi yang mereka makan itu makanan pokok saja. Maksudnya dalam ketika kondisi bulan-bulan haram. Ya. Sehingga dikatakan wala ya'kuluna dasman fi ayyami hajjihim. Mereka tidak memakan minyak, lemak tidak dimakan oleh mereka ketika hari-hari berhaji. Padahal ini tidak Allah turunkan yang demikian itu, tapi mereka membuat-buat sendiri. Yaitu tidak makan lemak, ya, dasam, ya, atau minyak, ya. Yu'azzimuna bidzalika hajjahum. Ya, mereka maksudnya dalam rangka mengagungkan peribadatan haji mereka dengan tidak membolehkan makan lemak atau minyak. Ya. Faqala al-muslimun, maka kemudian setelah Rasulullah diutus oleh Allah, orang-orang Islam berkata, ya, faqala al-muslimun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nahnu ahaqqu bidzalik, kami lebih berhak untuk melakukan itu. Maksudnya tidak makan lemak, niru apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Karena mereka melakukannya itu dalam rangka pengagungan. Ya, sehingga orang-orang Islam berkata, kami lebih berhak yang demikian itu. Fa'anzalallahu al-ayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Ya, Allah turunkan ayat ini. Ya, wa fihi yadharu wajha dzikril akli wasyarabi huna. Dan di dalam ayat yang Allah turunkan tadi itu nampak sisi penyebutan makan dan minum di sini, yaitu dikatakan wala tusrifu. Itu cara makan boleh, pokoknya yang halal, tapi wala tusrifu, jangan melampaui batas. Maksudnya bitahrimil halal, dengan mengharamkan yang halal. Ya, lemak kan halal. Kemudian bangsa Arab jahiliyah ketika haji nggak membolehkan makan nggak membolehkan makan lemak atau minyak. Ya. Maka Allah turunkan wala tusrifu, maksudnya bitahrimil halali kama huwal munasib li sababin nuzul. Hal ini sebagaimana sesuai dengan sebab turunnya ayat tersebut. Ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang bersikap melampaui batas, yaitu musrif. Ya. Bal yubghiduhum wa la yarda af'alahum, bahkan Allah membenci mereka. Ya.
yang mana orang-orang jahiliyah itu tidak mau makan lemak dalam rangka mengagungkan karena sedang beribadah. Ya, mereka menyangka bahwa yang demikian itu sebagai kebaikan, sebagaimana orang yang melakukan bid'ah. Pasti mereka dalam rangka yang mereka duga, yang mereka sangka, yaitu kebaikan. Sehingga orang kalau melakukan bid'ah sulit bertaubat. Ya, berbeda dengan orang yang maksiat. Karena orang yang melakukan bid'ah menganggap itu kebaikan. Ya. Sehingga di sini orang-orang Arab jahiliyah ketika haji mereka mengharamkan yang halal, yaitu tadi tidak mau makan lemak, makan minyak. Ya. Bal yubghiduhum, bahkan Allah murka, membenci mereka. Wala yarda af'alahum, Allah tidak rela, tidak ridha dengan perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga kemudian Allah berfirman, qul, katakanlah Muhammad, man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, siapa orang yang mengharamkan perhiasan yang mana Allah telah keluarkan untuk para hambanya, ya, agar menjadi nikmat yang mereka gunakan. Ya. Jadi Allah telah mengeluarkan perhiasan untuk para hambanya, yaitu minas thiyab, yaitu pakaian, wa kullu ma yatajammalu bi, dan semua saja, apa saja yang mereka gunakan untuk berhias. Ya. Maka tidak ada yang diharamkan kecuali yang jelas Allah haramkan. Ya. Semuanya hukum asal makanan, pakaian itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Sehingga hukum asal makanan, hukum asal pakaian boleh. Sehingga pakaian itu dari katun boleh, dari linen boleh, sekarang ada lagi dari polyester boleh, apa saja boleh. Kecuali yang Allah haramkan, yaitu sutra untuk laki-laki. Ya. Kemudian emas untuk laki-laki, kata ini masuk perhiasan. Ya. Demikian pula makanan apa saja boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tapi kemudian bangsa Arab jahiliyah ini melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah benci, yaitu dengan mengharamkan yang halal. Ya. Sehingga Allah kemudian berfirman, qul man harrama zinatallah. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya? Ya. Yaitu baik pakaian, ya, minathiyab wa kullu minathiyabi wa kulli ma yatajammalu bih, dan setiap apa saja yang digunakan untuk berhias. Wa khalaqahu atau wa khalaqahu li naf'ihim min ath-thiyab. Dan yang Allah ciptakan untuk kemanfaatan bagi mereka dari pakaian, sehingga pakaian itu banyak ragamnya. Apa yang kita butuhkan Allah penuhi. Ada pakaian yang ketika panas dipakai dingin, ketika panas dipakai sejuk. Ada pakaian yang ketika dingin dipakai hangat. Ini Allah penuhi kebutuhan kita. Ya. Sehingga disebutkan di sini kal qatni wal kattani, seperti katun. Ya, kal qatni seperti kal qatni, ya, seperti katun, yaitu kapas. Wal kattani, katan ini linen, ya. Kain dari linen, ya, ada biji linen, kemudian jeraminya itu dipakai untuk membuat benang, kemudian jadi pakaian dari linen. Wal hayawan,
dan dari hewan juga seperti kal harir, ya, harir sutra, yaitu dari ulat sutra, ya. Meskipun harir ini bolehnya untuk wanita, ya. Boleh bagi laki-laki apabila dia terkena penyakit gatal, ya, karena kalau pakai sutra dia jarang garuk, jadi dingin kulitnya. Ya, ketika pakai sutra ada kebutuhan yang mendesak, ya. Jadi kalau orang gatal-gatal pakai pakaian ini tidak bisa, ya. Kemudian dia pakai sutra menjadi sejuk sehingga dia terhindar lebih ringan penyakitnya. Maka yang seperti itu dalam kondisi yang dibolehkan. Ya. Kemudian juga wasuf, yaitu wool, ya, dari kambing, dari domba, ya. Wasuf, ya, ini juga jadi kain yang namanya kain wool. Ya. Kemudian disebutkan wat thayyibati minar rizq, ya. Wat thayyibati minar rizq, ya. Dan rezeki yang baik-baik, ya. Maksudnya al mustaladzat, ya, yang digunakan oleh kita sebagai kebutuhan kita yang kita bisa berlezat-lezat dengannya, ya. Wa qila al muhallalat, yaitu yang Allah halalkan, ya. Jadi yang Allah halalkan dari rezeki. Wa minal ma'akil wal masyarib, dan juga dari makanan-makanan dan minuman-minuman. Ya, maka makanan apa saja boleh, tempe, tahu, ya, tidak perlu tanya dalilnya, karena hukum makanan itu asalnya mubah, boleh. Apa saja boleh dimakan kecuali yang jelas yang kita tahu, babi, ya. Kemudian darah, terus bangkai, ya, yang jelas Allah turunkan ayat-ayat tidak banyak. Maka apa saja itu boleh selama dia tidak diharamkan atau tidak membawa bahaya, ya. Sehingga yang membawa bahaya tidak boleh. Kalahmi syah wa syahmiha wa labaniha, seperti daging kambing. Nah, seperti daging kambing, lemaknya dan juga susunya, ya, ini boleh, ya. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Kemudian jelaskan, katakanlah, ya, dalam ayat ini, dia untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, ya. Jadi yang Allah turunkan ini makanan, ini pada hakikatnya untuk orang-orang yang beriman. Jadi nikmat-nikmat ini Allah anugerahkan, Allah berikan untuk orang-orang yang karena Allah ridho, ya, sehingga orang apabila makan kemudian terakhir membaca alhamdulillah, Allah ridho, ya. Dosa-dosa kita akan Allah ampuni karena dengan mengakui nikmat yang besar ini, ya. Terkadang orang menyia-nyiakan makanan, ya. Orang menyia-nyiakan makanan, ya. Padahal ketika susah dia merasakan betapa sulitnya mendapatkan makanan, tapi giliran dia kemudian sudah berkecukupan, seringkali dia menyia-nyiakan makanan dan minuman, ya. Sehingga disebutkan di sini, yaitu qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya, ay hiya lahum bil isalati limazidi karamatihim 'ala Allah taala, ya. Jadi nikmat-nikmat itu dari makanan dan minuman, pakaian itu bagi mereka, itu untuk mereka, ay hiya lahum,
untuk mereka orang-orang yang beriman bil isolati lil mazid, ya, untuk mendapatkan tambahan kemuliaan mereka di sisi atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu Allah muliakan, ya. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya. Meskipun orang-orang kafir itu makan dan minum bahkan bisa lebih banyak dari orang yang beriman, ya. Karena orang yang beriman itu makan secukupnya. Kalau orang kafir memang tujuan hidupnya bersenang-senang. Sehingga apabila dunia itu punya harga di sisi Allah, Allah tidak akan berikan minum untuk orang kafir. Ya. Jadi kalau dunia ini punya nilai di sisi Allah, tapi ternyata dunia ini di sisi Allah tidak lebih utama daripada satu sayapnya nyamuk. Ya. Sehingga orang kafir pun turut serta mendapatkan kenikmatan ini meskipun Allah ridhonya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Meskipun Allah ridhonya, ya, untuk orang-orang yang beriman. Ya. Wal kafaratu wa in syarakuhum fiha, ya, fabittaba', ya. Adapun orang-orang kafir meskipun mereka turut serta berpartisipasi dalam mengambil nikmat-nikmat tersebut, ya. Bahkan kan saya katakan orang kafir bisa lebih banyak makan minumnya, ya. Maka mereka itu bersekutu, ikut serta di dalam mengambil nikmat makan minum itu, ini hanya karena ikutan saja. Fala iskala fil ikhtisas, maka dari sini tidak ada problematik, tidak ada masalah di dalam pengkhususan yang Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu dalam kalimat selanjutnya khalisatan yaumal qiyamah, yang mana nanti khusus, ya, khusus untuk orang yang beriman nanti ketika hari kiamat, ya. Sehingga ada seorang salaf ketika dia minum air kemudian dia menangis, ya, ditanya kenapa kamu menangis, kemudian dia membacakan ayat bahwasanya nanti air ini yang diminta oleh orang-orang penduduk neraka dan mereka tidak mendapatkannya. Jadi air nanti yang diminta oleh penduduk neraka itu air, ya. Tapi mereka tidak diberikan nikmat air. Ketika mereka meminta minum, mereka justru diberi dengan timah yang panas, ya. Sehingga seorang salaf ketika meminum air, dia ngerti itu nikmat yang besar dari Allah di dunia ini dan nanti di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. Sehingga kemudian dia menangis dengan sejadi-jadinya, dan ketika ditanya dia mengatakan, aku tahu bahwa nikmat ini, ya, adalah nikmat yang besar yang nanti kelak di hari kiamat orang-orang kafir, yaitu penduduk neraka, meminta nikmat ini dan Allah tidak berikan. Ya, sehingga dikatakan khalisatan yaumal qiyamah. Ya. Jadi khusus nanti yang seperti ini bagi orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Ai la yusyarikuhum fiha ghairuhum. Itu nanti maksudnya pada hari kiamat orang-orang kafir itu tidak ikut serta dalam mengecap kenikmatan ini, yaitu makan dan minum, dan juga berpakaian sebagaimana yang Allah berikan, yang mana ini khusus bagi orang-orang yang beriman.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Maksudnya mithlu tafsilina hadal hukmi nufassilu sa'iral ahkami liman ya'lam ma fi tadaminiha minal ma'ani ar-ra'iqah. Jadi sebagaimana rincian kami tentang hukum ini, tentang makan, minum, berpakaian, ini kami rinci pada seluruh hukum-hukumnya bagi orang yang mengetahui tentang kandungannya, dari kandungan yang telah dijelaskan dari hukum-hukum itu, dari makna-makna yang jelas. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan yang keji, yang nampak dan yang tersembunyi. Ai ma tazayada qabhuhu minal ma'asi, yaitu yang keburukannya itu, keburukan dari maksiat itu bertambah. Wa minhu ma yata'allaqu bil furuj, dan di antara maksiat-maksiat yang besar, yaitu yang keburukannya sangat banyak, yaitu yang terkait dengan kemaluan. Yang terkait dengan kemaluan, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Dikatakan ini badlun al-fawahis, sebagai badal, posisinya sebagai badal dari al-fawahis tadi, kan perbuatan yang keji. Al-fawahis itu perbuatan yang keji, kemudian dikatakan yang nampak, ay jahruha wa sirruha, maksudnya yang nampak dan yang rahasia, yang tersembunyi. Wa anil ba'd, dan dari sebagian pendapat yang lain dikatakan ma dhahara, yang nampak, yaitu az-zina ala niatan, zina secara terang-terangan. Jadi zina secara terang-terangan. Wa ma batan az-zina sirran, zina secara rahasia. Wa kanu yakrahuna al-awwal wa yaf'aluna ats-tsani, dan orang-orang jahiliyah dahulu itu membenci berzina secara terang-terangan, tapi mereka melakukan zina yang tersembunyi. Jadi bangsa Arab jahiliyah itu membenci zina secara terang-terangan, tapi mereka melakukan yang kedua, yaitu zina secara tersembunyi. Fanuhu an dzalika mutlaqan, maka Allah larang mereka, maka mereka dilarang melakukan yang demikian secara mutlak. Artinya zina itu semuanya, yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi adalah terlarang. Wa an Mujahid
adapun keterangan dari Mujahid, ya ini masalah tafsir, sehingga tadi ada sebagian yang berpandangan seperti itu. Wa an Mujahid, dari Mujahid, ma dhahara, ya, yaitu at-ta'arri fit tawaf, yaitu telanjang ketika tawaf. Ya. Jadi dikatakan di sini ma dhahara, yang nampak, yaitu maksudnya ketika tawaf dengan telanjang. Wa ma batan, dan yang tersembunyi, yaitu zina. Wal ba'du yaqul, dan sebagian mufassir, ya, mereka berpendapat atau mengatakan al awwal, yaitu tawafur rijalu bin nahar, yaitu tawafnya laki-laki ketika siang hari. Wasani, yang kedua, yaitu tawafun nisa bil laili ariyat, yaitu tawafnya para wanita ketika malam hari dengan telanjang. Ya, jadi tawafnya perempuan itu dikhususkan malam hari telanjang, dan laki-lakinya siang hari. Laki-lakinya siang hari, wanitanya malam hari. Kemudian wal ism, ya, ism ai ma yujibil ism, yaitu perbuatan yang mengharuskan dia mendapatkan dosa. Ya, al ism wa asluhu adzam summa qutliqa ala ma yujibuhu min mutlaqidz dzamb. Jadi al-ithm asalnya itu adzam, yaitu yang tercela. Ya. Kemudian dia dimutlakkan kepada apa yang menjadikannya dia secara dosa secara mutlaknya dosa. Ya. Pokoknya dosa masuk disebut dalam ithm. Ya. Jadi min mutlaqid dzam, pokoknya dosa masuk golongan disebut ithm. Ya. Wa dzukira li ta'mimi ba'da takhsis, ya, dan disebutkan di sini ini untuk menjadikan dia umum. Ba'da takhsis, setelah penyebutannya secara khusus, pengkhususan, binaan ala ma taqaddama min ma'na al-fawahish, dengan bertumpu pada apa yang telah mendahulunya makna al-fawahish, yaitu fawahish adalah perbuatan yang keji. Maka perbuatan keji ini perbuatan dosa. Ya. Wa minhum man qal, ya, dan di antara mereka ada yang berpendapat berkata, innal isma huwal khamru, ya, sesungguhnya yang dimaksudkan ithm yaitu minuman keras atau khamr. Wa alaihi ahlul lughah, ya, dan berpendapat dengan ini orang-orang ahli bahasa, ya, ahli bahasa Arab, bahwa al-ithm itu artinya minuman keras. Wa ansyadu lahu qaul asyair, ya, dan para penyair itu bernasyid, ya, mendendangkan dengan syairnya, nahana Rasulullahi an nuqarribaz zina, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendekati zina. Wa an nashrabal ithma alladhi yujibul wizra, ya, dan melarang kami dari minum isma, ya. Dikatakan di sini wa an nashrabal isma, tidak dikatakan nashrabal, maksudnya wa an nashrabal khamra, maksudnya al isma al khamra alladhi yujibul wizra, yang mana dengan meminum khamr ini
mengharuskannya dia mendapatkan atau mendapatkan dosa atau menyandang dosa. Dan juga perkataan syair lain, wa qaulul akhar, perkataan penyair yang lainnya, syarabtul ithma hatta dhalla aqli, aku minum isma, maksudnya minum khamr sehingga akalku hilang. Hatta dhalla aqli kadzalikal ismu yadhhabu bil uquli. Demikianlah al-ithm, dia menghilangkan akal. Dikatakan khamr itu menghilangkan akal, demikian pula dosa. Ya, secara umum dosa memang dilakukan ketika orang melakukan dosa karena syahwatnya, maka akalnya dia dalam kondisi seperti hilang. Nah, seperti orang ketika melakukan zina karena syahwatnya memuncak, maka akalnya hilang, tersadar setelah berbuat. Ya. Demikian perbuatan-perbuatan yang lain, biasanya orang melakukan maksiat itu karena syahwat. Ya. Kedua karena marah. Orang dalam kondisi marah juga akalnya hilang, sehingga kadang orang membunuh orang, memukul dengan batu kepalanya karena marah. Ketika marah akalnya hilang. Ya. Sehingga perbuatan dosa itu memang dengan hal-hal tersebut sehingga akalnya hilang. Sehingga terakhir dikatakan kadzalikal itsmu, demikianlah al-itsmu. Ya, berarti al-khamru, tapi juga bisa dikatakan dosa secara umum, yadhhabu bil uquli, ya, dia menghilangkan akal. Ya, adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Ya, kemudian kita lanjutkan di sini, yaitu penggalan ayat berikutnya, yaitu wal baghi bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, wal baghi bi ghairil haqq, yaitu perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Jadi melakukan perbuatan zalim dengan tanpa alasan yang benar. Wa huwa dzulmu wal istitalatu 'alan nas, yaitu perbuatan zalim dan sewenang-wenang kepada orang lain, ya, kepada manusia. Wa afrada bidzikri binaan 'ala ta'mimi fi ma qablahu. Ya, disebutkan di sini penyebutannya, ya, disebutkan penyebutannya secara tunggal dengan dasar sebagai menjadikan umum atas apa yang sebelumnya, pada apa yang sebelumnya. Au dukhuluhu fil fawahish, atau dia masuk ke dalam fawahish. Al-baghi bisa masuk kepada al-fawahish. Ya. Lil mubalaghati fi zajri anhu, karena larangannya yang benar-benar. Ya, jadi terlarang benar al-fawahish ini, dan masuk bisa di dalamnya, yaitu al-baghi wal baghi bi ghairil haqq. Kemudian wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
Dan kamu, maksudnya Allah mengharamkan ya kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia Allah tidak menurunkan alasan untuk itu, dan Dia Allah mengharamkan kepada kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui, yaitu maksudnya bil ilhad, dengan menyimpangkan ya, bil ilhad ya, fi sifatihi, yaitu menyimpangkan pada sifat-sifat Allah ya. Wal iftira alaihi kaqaulihim, dan mengada-adakan dusta ya, terhadap Allah seperti ucapan mereka ya, wallahu amarana biha, dan Allah memerintahkan kami untuk ini. Jadi ketika orang-orang jahiliyah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, kemudian mereka ditegur, diajak untuk kembali ke jalan yang benar, mereka mengatakan kami ngikuti nenek moyang kami ya, melakukan kesyirikan. Kemudian mereka mengatakan Allah nyuruh kami demikian ya. Maka yang kedua ini jauh lebih besar, wal iftira alaih, itu berbuat mengada-adakan dusta terhadap Allah. Ini berat, lebih berat dari maksiatnya ya. Jadi lebih berat dari maksiat. Ini surat Al-A'raf ayat yang ke-28 ya tadi. Wala yakhfa anna mutasawwifata zamanana ya, ya. Wala yakhfa anna mutasawwafata zamanuna ala hadhihi al-khaslatil jahiliyati ya. Dan tidaklah tersembunyi bahwa orang-orang tasawuf ya, orang-orang sufi ya, di zaman kita ya, anna mutasawwafata zamanina ya, zamanina ya, mudhaf ilaih dia di sini ya. Jadi dia mudhaf ilaih. Wala yakhfa anna mutasawwafata zamanina ya, dan tidak tersembunyi bahwa orang-orang sufi zaman kita ini ala hadhil khaslatil jahiliyah ya, berada di atas perangai jahiliyah ini. Ya kita lihat orang-orang sufi ya, ada yang tidak mau makan daging, ada yang tidak mau minum air sejuk ya, dan sebagainya mengharamkan ini ya. Faqad harramu ala anfusihim zinatallahi wat thayyibati minar rizq ya. Mereka orang-orang sufi ini, orang-orang tasawuf, mereka mengharamkan atas diri mereka perhiasan Allah, sehingga ada orang sufi yang tidak mau pakai pakaian bagus, pakaiannya sengaja compang-camping ya. Tidak makan daging, tidak makan ini ya, tidak mau makan roti yang enak ya, rotinya roti yang keras, makannya beras-beras yang buruk. Itu mereka mengharamkan yang bagus-bagus ya. Wat thayyibat minar rizq liya'taqidan nasu salahahum, agar supaya manusia itu meyakini kesolihan mereka ya, supaya dianggap solih oleh manusia ya. Jadi mereka melakukan ini, dikatakan di sini liya'taqidan nasu salahahum ya, agar manusia meyakini kesolihan mereka
Wabtada'u al-khalawat, ya, war-riyadat, ya. Jadi wabtada'u al-khalwati war-riyadati wa ghaira dhalika min sya'airihim fil ma'kali wal malbasi wa sa'iri su'unihim. Dan mereka mengada-adakan khalwat, menyendiri. Ya, kadang ada yang pergi ke puncak gunung, masuk gua, atau pergi ke tempat yang tidak ada orang di sana, ya, menyendiri. Dan juga melakukan riyadat, ya, bahasa sininya itu apa? Lelakon, ya. Jadi melakukan riyadat itu lelakon di sini, ya. Dan yang lain dari itu, dari syiar-syiar mereka di dalam masalah makanan dan pakaian dan seluruh keadaan mereka. Ya, jadi mereka itu membuat sendiri, ya. Sehingga nanti mereka ada yang mengatakan tidak boleh pakai topi warna ini, pakaiannya harus hijau, pokoknya hijau semua kelompoknya dia. Ya kan ada kan yang kayak gitu. Nanti seperti ini, seperti itu, beda-beda mereka melakukan yang seperti ini dalam hal pakaian, makanan, ya. Wa ma darau annahum bidzalika minal qaumil ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka tidak tahu bahwasanya mereka dengan perbuatan yang demikian itu termasuk dari golongan orang-orang yang amalannya sesat, usahanya sesat dalam kehidupan dunia, namun mereka menyangka bahwa mereka melakukan demikian itu sebagai satu kebaikan, sehingga mereka menganggap mereka telah berbuat baik dengan itu. Ya sulit untuk tobatnya, ya. Makanya iblis lebih suka bid'ah daripada maksiat, ya, dimaksudkan seperti itu, ya. Karena apa? Orang kalau melakukan maksiat, dia sendiri tidak usah dinasehati, hati kecilnya merasa dia telah berbuat dosa, sehingga dia ingin beranjak dari maksiatnya. Tapi kalau orang lakoni bid'ah yang seperti ini dianggap sebagai kebaikan, sebagai perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, ya kalau tidak dibuka hidayah oleh Allah, walaupun orang mengatakan menasihatinya seperti apa, dia tidak akan beranjak karena dia merasa bahwa dia berada di atas kebaikan, ya. Ya seperti itu. Maka waspada kepada bid'ah ini sebagai perkara yang harus kita selalu tanamkan kepada orang-orang yang kita bina, ya, mulai dari anak-anak, ya, karena agar mereka mengenal, ya, bahwa di dalam agama ini ada yang namanya bid'ah. Karena ada orang-orang yang kalau dengar telinga bid'ah sama sekali tidak mau, tidak suka dia, ya. Jadi tidak suka. Jadi alergi dengan kalimat bid'ah dan juga dengan kalimat syirik. Ya, sehingga kalau ada khotib Jumat ngisi di masjid mereka, ada kalimat bid'ah sama syirik, langsung diinterogasi, maksudnya apa kamu bid'ah syirik? Ya, karena terjadi, ya, pada teman saya dulu ngisi di masjid khutbah ada kalimat bid'ah sama syirik, diinterogasi dan tidak jadi khotib lagi. Ya. Padahal Al-Quran menyebutkan tentang hal ini, As-Sunnah menyebutkan tentang hal ini, tapi menjadi alergi, ya. Mendengar kata bid'ah itu berarti mereka tertuduh, ya. Ya berarti sebelumnya kan orang kalau tidak ada masalah, tidak tersinggung kan, ya. Ketika dia tersinggung berarti ada masalah pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, ada yang ditanyakan? Jadi kita bahas cuma satu, mestinya dua. Jadi waktunya tidak cukup. Barangkali ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.